single ya udah single aja dulu gitu. Kamu harus benar-benar menikmati diri sendiri, menyukai diri sendiri, merawat diri sendiri, happy dengan diri sendiri. Jadi ketika nanti kamu ketemu sama orang, energinya harusnya sama gitu ya. Ketemu sama orang yang juga suka sama dirinya sendiri. Ketika kalian membangun keluarga, itu pasti lebih berkualitas. Inilah kita lebih memilih diri kita dibanding orang lain gitu loh. Di saat inilah kita lebih peduli kesehatan mental kita dan kesejahteraan diri kita dibandingkan dengan orang lain. Pengen bersilaturahmi itu tujuannya apa? Apakah menyediakan diri untuk menjadi bahan olokan? Kan enggak gitu. Hmm. Bersilaturahmi kan harusnya sama-sama senang, sama-sama melepas rindu. Gitu. Tapi kita udah bisa tahu bahwa kejadiannya nggak akan kayak gitu. Tapi bukan berarti kita jadi antisosial dengan nggak ketemu dengan siapapun ya. Cuma kita Hmm. berhak untuk membuat jarak dengan orang-orang yang kita tahu nggak baik untuk mental kita. Apalagi kalau kamu sendiri pun masih berjuang untuk menerima status kamu sekarang, beresin diri dulu nggak apa-apa kok. Ambil waktu untuk menerima diri sendiri, berdamai dengan kondisi ini, dan happy dengan diri sendiri. Kalau kita happy, kayak tadi, orang mau ngomong apapun, yang penting aku udah happy sama diri Hmm. sendiri, that's it gitu kan. Itu aja yang penting gitu. Jadi ketika misalnya saudara aku ketika aku ke kampung kemarin ngomong, aku aja yang jelek begini dapat ini apa namanya pacarmu ini gitulah gitu kan. Hmm. Yalah aku lebih jelek lagi, nggak ada yang mau sama aku gitu kan. Jadi bercanda kesannya. Tapi kan sebenarnya ada momen di mana kamu lagi nggak siap untuk menerima omongan itu kan. Bikin jarak secara sosial dan secara mental itu menurut aku sah-sah aja. Tapi bukan berarti kamu jadi 10 tahun nggak berani pulang kampung gara-gara itu. Hmm. Ambil waktu yang cukup untuk menyiapkan diri untuk kamu bisa ready ya pulang gitu. Ya menurut aku kesadaran kayak kamu pun udah bagus ya. Sadar bahwa aku nggak baik-baik aja, sadar bahwa aku nggak akan siap dengan kondisi itu, jadi aku punya solusi dengan benerin dulu apa yang aku rasakan dan apa yang kulihat tentang diriku sendiri. Daripada main terobos sampai di sana secara mental hancur gitu kan. Hmm. Lebih baik sadar dulu dan terima dulu kondisi kita. Ya Iya. menghadapinya mungkin dengan bercanda, dengan bertanya kembali, dengan apapun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari lebih serius lagi. Atau langsung aja bilang doakan lah ya, atau nabung lah siapin kado ya nanti aku tinggal kasih undangan apa gitu. Jadi don't take it personally, jangan ambil juga terlalu serius. Dia semenit ketemu kamu berpapasan di jalan, lanjut dia udah gak ingat apa-apa, kamu sebulan Iya. kemudian desperate gitu dengan itu, ya rugi kita sendiri gitu loh. Iya, iya, bener-bener. Bener sih, Kak, bener. Oh, berarti kitanya dulu ya, bener. Balik lagi, terus balik lagi. Kita harus Yes. menerima dulu kita diri sendiri, status kita. Yes. Dan aku mau nambahkan sedikit sih, Hmm. Damai. Maaf ya, aku memang agak banyak Iya, ngomong. selalu, Kak, selalu. Jadi menurut aku, kuncinya satu sih. Fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kalau kita fokus ke hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, misal omongan orang lain, pendapat orang lain tentang aku, penilaian orang lain tentang hidupku, tentang pilihanku, aku nggak pernah bisa loh mengontrol siapapun itu, bahkan orang tuaku sendiri. Aku hanya bisa mengontrol responku dan diriku sendiri gitu. Jadi daripada aku berusaha mengubah cara orang bicara, Hmm. cara orang bersikap ke aku, lebih baik aku mengubah responku, lebih baik aku mengubah cara aku melihat diriku sendiri, sehingga aku ready gitu loh. Angin badai yang datang, I'm strong gitu. Hmm. Dan stay happy. Oke, Kak, tadi Kakak bilang kenali diri sendiri, misalnya terima diri sendiri. Nah, itu gimana sih caranya, Kak? Kayak mengetahui bahwa kita tuh, ya aku nggak baik-baik saja gitu. Nah, itu cara tahunya kita, perasaan kita, menggali lebih dalamnya gitu. Menggali lebih dalam, salah satu cara simple adalah journaling sih. Jadi kayak kalau misalnya kita, ya caranya journaling banyak Hmm. sih, bisa dengan Hmm. rekam kamu sendiri ngomong gitu kan. Tapi memeriksa, memeriksa. Jadi misalnya contoh mengenal diri sendiri lagi baik-baik aja. Tapi kamu tahu kan kalau kamu ada respon rasa sedih gitu. Cari tahu rasa sedih. Jadi misalnya daripada bertanya kayak gini, kenapa sih jadi orang ngomongnya gitu banget gitu kan? Hmm. Kenapa sih jadi orang sukanya nyakitin? Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa kontrol itu. Tapi kita bisa bertanya, kenapa ya aku merasa sedih ketika dia berkata seperti itu? Kenapa ya aku tersinggung dengan omongannya? Mungkin kita pun membenarkan, kita pun ada rasa insecure tentang status kita sekarang. Mungkin kita pun sedang ada rasa insecure dengan tubuh kita. Mungkin kita pun ada rasa insecure dengan kondisi finansial kita. Ketika ada orang yang nyentil itu dikit aja, kita akan ke-trigger lah istilah psikologinya ya. Kita terpancing gitu. Dengan rasa marah, rasa kesal, rasa sedih, dan lain sebagainya. Lalu mungkin pertanyaannya ya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Hmm.
apakah aku sedih, namai gitu loh emosi itu. Apakah aku marah, apakah aku kecewa, apa ini sekarang? Kan kita kan kadang hanya mengenal satu kata, sedih gitu. Padahal bisa jadi kecewa. Kenapa aku kecewa? Kenapa aku berespon kayak gitu? Cari terus, cari terus. Dan menurut aku kalau hanya muter-muter di kepala, apalagi orang awam tuh pusing. Lebih baik tulis. Aku aja sampai sekarang tuh nulis Hmm. terus. Nih, misalnya kayak aku punya buku ini gitu ya. Oh. Ketika aku merasa aku kayak gini nih, semua perasaanku tertuang di sini. Aku tulis, aku kesel banget hari ini. Nah, ini udah aku lakukan bertahun-tahun. Kadang di HP, kadang di buku kayak gini, kadang di laptop. Waduh, di mana-mana aku dari dulu tuh suka nyoret-nyoret gitu kan. Itu menolongku untuk punya kesadaran yang lebih baik tentang diriku sendiri gitu. Hmm. Karena aku harus menjadi orang yang paling kenal sama diriku kan. Hmm. Caranya kayak gitu sih. Jadi jangan menolak, jangan mengabaikan, dan jangan membela diri seolah-olah kita, atau denial lah istilahnya, nggak mau mengakui bahwa aku nggak, aku memang sedih dengan Hmm. perkataan dia gitu. Jadi jujur dengan diri sendiri dan ada self awareness dengan sadar kenapa aku merasakan kayak gini dan apa yang aku rasakan sebenarnya. Hmm. Nanti kalau kejadian lagi kita udah punya jawaban ke diri sendiri. Misalnya sebelumnya tersinggung kalau ditanya kenapa belum nikah, karena kita udah oke dengan status kita, ditanya lagi ya udah tinggal jawab ketawa atau apa gitu. Keren. Tadi tentang journaling keren banget gitu. Kak Erika bisa konsisten nulis itu bertahun-tahun dan itu bisa mengungkap lebih dalam tentang diri kita sendiri. Yes. Ya oke guys, journaling bisa digunain ya untuk menggali lebih dalam tentang diri kita sendiri. Nah, itu tentang menggali perasaan kita, Kak. Terus nih, ini kayak pertanyaan basa-basi sih, Kak. Kayak menurut Kakak nih, kan kalau kita lagi ke kondangan, kemana, ketemu orang gitu, sebenarnya pertanyaan kapan nikah itu penting nggak sih untuk ditanyakan? Sebenarnya nggak penting karena faedahnya buat kita apa gitu loh. Kan Hmm. seolah-olah semua orang mau nikah. Semua orang mau nikah saat itu juga gitu. Oh, oke. Seolah-olah semua orang ready menikah dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup orang gitu kan dan apa rencananya. Dan sebenarnya menikah itu adalah hal yang sangat personal loh. Dan menikah itu bukan sesuatu yang bisa gua kontrol sendirian. Kayak Damai, aku tanya, Damai kenapa belum nikah? Nikah sendirian bisa, kalau bisa sendirian bisa nih besok atau 2 hari lagi gue bisa kontrol untuk segera menikah. Tapi menikah itu kan bukan tentang aku saja, tapi tentang pasangan yang cocok. Tentang keluarganya ya, cocok belum tentu bisa nikah karena belum tentu direstui, belum tentu uh, sevisi, banyaklah hal yang menjadi pertimbangan gitu. Jadi pertanyaan kapan nikah itu tuh seperti menanyakan hal yang kerumput yang bergoyang gitu loh, nggak ada yang tahu jawabannya. Lain hal kalau misalnya uh, udah upload pre-wedding di medsos, lalu kita tanya, kapan tanggal pestanya? Hmm. Tapi kalau kamu nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ditanya kapan nikah, ya lagi-lagi itu bukan suatu hal yang bisa gua kontrol sendirian gitu. Kalau aku bisa kontrol itu sendirian, mungkin aku bisa merencanakan, kayaknya udah bosan ya, ini belum menikah, gue menikah di akhir tahun gitu. Bisa lah, ini gandengannya siapa kan gitu. Jadi Iya. menurutku lain hal kita benar-benar peduli sama orang ini, dekat banget sama orang ini, dan ada momen yang tepat, lagi ngobrol atau dia duluan yang sharing misalnya, no problem gitu. Hmm. Tapi Oke. kalau nggak ada angin nggak ada hujan kayak nggak penting banget sih. Ya, jadi mungkin dari saat ini teman-teman yang dengar nih obrolanku sama Kak Rika mulai mengganti pertanyaan dalam tanda kutip basa-basi ketika ketemu teman nih, ya Kak, karena itu nggak selalu indah didengar. Kebanyakan enggak sih, kebanyakan males orang. Iya. Nah Kak nah dari konten-konten yang Kakak udah buat kan banyak tuh yang komen, pastilah yang ngasih feedback gimana nih, bagus banget. Nah ada nggak sih Kak komen-komen yang istilahnya kayak jadi nambah Kak Erika semangat lagi untuk berbagi? Ada nggak sih momen itu? Banyak sih. Jadi sebenarnya followersku di Instagram itu masih 3 ribuan ya, 3.200-an kali. Tapi kan lumayan lah yang DM kayak merasa terselamatkan tanda kutip dari hubungan yang toksik, merasa terselamatkan dari cara berpikir dia tentang status dia yang belum menikah gitu kan. Gimana semangat untuk ngejar impian sebagai seorang perempuan. Aku udah sepanjang aku bikin konten mungkin 2 tahun ini aku udah lumayan banyak dapat feedback yang kayak gitu dan itu yang bikin aku kayak lu nggak pernah tahu konten lu ini sampai di mana gitu.
dan buatlah terus gitu ya. Walaupun aku nggak merasa bisa konsisten tiap hari karena aku juga full time kerja dengan kondisi mental juga kan harus kuperhatikan karena konselor tuh lumayan lah ya kuras pemikiran juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak memang harus lanjut terus gitu. Aku memang suka berbagi hidup, jadi aku sharing bukan untuk bragging gitu atau menyombongkan diri, enggak. Aku cuma pengen menyampaikan ke perempuan-perempuan di luar sana bahwa kamu tuh punya kehidupan loh selain di luar, selain dari pernikahanmu gitu. Jadi aku menampilkan kehidupan single yang banyak aktivitas itu bukan untuk membuat orang lain iri atau sarkas gitu seolah-olah lu yang mengasihani diri, enggak sama sekali enggak. Aku kalau misalnya damai perhatikan sering juga sharing ketika aku gagal, ketika aku sedih, ketika aku lagi nggak bisa mengontrol diriku. Jadi aku mencoba untuk real lah ya di medsos. Jadi kalau hanya menampilkan yang kuat-kuat kan seolah-olah kan orang salah karena dia nggak kuat gitu. Enggak, aku menampilkan sisi diriku kalau bisa semakin real aja gitu konteksnya ya. Dan banyak sih yang feedback dan nggak hanya yang belum menikah ya, yang udah menikah juga banyak kasih feedback, kadang kasih ini juga, kadang kasih pendapat juga, jadi melengkapi persepsiku dari segi single, dilengkapi teman-teman yang sudah menikah, jadi makin kaya gitu kontennya. Nah, Kak, tadi Kakak bilang banyak yang DM nih. Nah, mostly yang DM itu ceritanya di bagian apa nih, Kak? Kalau bisa disimpulkan kesamanya nih yang orang-orang DM itu. Lebih ke semangat hidup sebagai perempuan single sih. Jadi yang apalagi yang usianya 30 plus kayak aku atau 27 itu relate banget dan kayak merasa punya teman gitu. Yang usianya di bawahku kayak merasa punya kakak yang mungkin selama ini mereka nggak punya seseorang yang mengingatkan mereka betapa mereka juga berharga. Jadi kayak punya seseorang yang akan mengerti perasaan ini gitu, sejalan gitu dengan mereka. Itu kan jadi perasaan yang menyenangkan ya dan mereka menyampaikan gitu, thanks ya udah menguatkan di masa-masa seperti sekarang. Jadi yang tadinya merasa ada yang salah nih dengan diri gue belum menikah, jadi merasa it's normal, aku memang nggak mau settle for less gitu ya, dan sekarang masih mencoba untuk membenahi diri dan nggak apa-apa gitu. Keren. Berarti Kak, next step-nya Kakak mau bikin kayak komunitas atau apa gitu dengan apa? Udah ada pegangan gitu nggak sih Kak? Ke depan kayak mengumpulkan kita gitu. Ada itu nggak sih? Aduh, damai, please pray for me. Jujur aku kayak itu yang sedang kurasakan sekarang. Aku mulai merasa stagnan sih, jujur aja dengan itu dan aku ngerasa mulai boring gitu ya, karena mungkin idenya juga udah mulai menipis. Jujur aku pengen banget juga punya komunitas, tapi aku ngerasa kayak ada yang mau nggak ya? Gitu kan, ada yang mau nggak ya kalau misalnya bikin komunitas? Tapi menurutku perlu banget sih untuk bikin komunitas untuk sesama perempuan single, setidaknya apa ya, ini aku masih berencana untuk ke depan kayak bikin entah komunitas atau entah bikin satu akun baru gitu untuk fokus untuk kayak mempersiapkan wanita perempuan merayakan masa single gitu. Jadi single itu bukan hanya mempersiapkan diri untuk menikah gitu, tapi single itu merayakan kamu sebagai seorang individu mengejar impianmu, ya sembari kamu juga mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu. Jadi fokusnya nggak cuma ke sana gitu. Kan seolah-olah kalau kamu perhatikan ya, abis kuliah orang ngapain? Cari pacar, kerja dulu. kerja ya, cari pacar, abis itu nikah. Dan kerja itu pun kan nggak jadi tujuan utama semua perempuan loh. Tapi aneh aja nggak kerja setelah kuliah gitu. Tapi tujuan utama mereka adalah mencari pasangan hidup dan menurutku itu menyedihkan gitu loh. Ya sebagian orang mungkin memang itu tujuannya, that's okay juga. Tapi jangan sampai kita kayak gitu karena memang hanya seperti itu yang kita tahu gitu. Ya, hanya seperti itu yang kita diajarkan. Jadi aku pengen banyak loh perempuan yang hebat-hebat gitu, yang sebenarnya hebat dengan versi mereka sendiri dan setelah menikah kita agak sulit loh mengejar impian. Jadi selama single, yuk rayakan, kita masih bebas untuk berekspresi. Gitu. Jadi aku nggak mau juga kayak terlalu radikal yang kayak seolah-olah nggak butuh menikah. No, aku pengen menikah bahkan besok ya. Kalau ada calon yang tepat. Tapi kan selagi nggak ada, kenapa aku harus meratapi diri gitu? Yuk melakukan hal yang berguna. Itu sih poinnya. Jadi kalau misalnya ke depan, aduh, pengen banget kalau bisa ada komunitasnya atau pengen ada emang gerakannya lah untuk itu. Kayaknya jalan sendiri susah ya. Iya susah Kak. gitu kan. Cuma aku belum ada ide, nanti kalau kamu ada ide boleh kasih masukan ke aku. Iya, siap Kak. Oh ya, mungkin tadi tuh yang habis kerja gitu kan, ada yang kuliah, ada yang jadi rumah tangga, itu mungkin impian kita beda-beda nih, kayak mungkin ada yang benar fokusnya jadi rumah tangga, ada yang pengen mencapai impiannya, tapi kita nggak boleh saling sesama perempuan nggak boleh saling nyerang.
Kan sering Jangan, kan ditemuin gitu Kak. Kayak di benar-benar. mm-mm. Nah, itu Kak. Terus tadi Kakak bilang, aduh ada boringnya nih. Nah, Kak, apa sih kayak pengen cerita itu ada nggak sih up and down-nya dalam bikin konten persinggalan ini? Kayak aku nih contoh nih, kayak bikin ini. Kadang aku ngerasa, aduh males nanti hubungin orang atau ih kapan waktunya ya sibuk apa gimana gitu. Ya ada lah pasti gitu. Jadi aku juga bukan orang yang udah fokus banget konten sih. Kalau bisa aku masih jauh lebih fokus ke kerjaanku dan energiku tuh paling banyak aku berikan ke kerjaan sih. Ke konten ini sebenarnya aku mengisi waktu luang dan aku memang memilih untuk selain kerjaan aku mau melayani tanda kutip bikin karya itu di konten karena aku memang suka internet dari dulu gitu kan. Jadi ya seperti itu gitu. Itu sih sejauh ini. Oh iya, jadi istilahnya kita mengisi waktu-waktu kita biar lebih bermakna lah ya Kak untuk sharing. Iya, jadi kalau ada up and down ya pastilah gitu loh karena kan nggak fokus ke sini juga kalau lagi capek di kerjaan nggak terlalu bikin makanya ini yang perlu bikin sistem baru sih udah coba bikin sistem sih gimana caranya supaya bisa menghasilkan konten cuman ternyata aku bukan orang yang bisa bikin konten yang aku lagi nggak mood bikin sekarang gitu ada orang Mm-mm. kan yang cocok kayak bikin konten sebulan lalu tinggal dijadwalkan aku udah mencobanya tapi aku nggak ngerasa kontenku itu menjadi diriku aku kayak seolah-olah hanya konten creator yang ya bagi-bagi ilmu gitu. Aku lebih suka hal-hal yang memang aku lagi relate. Jadi aku ketika aku balas komen orang segala macam aku juga semangat gitu. Aku lagi bahas isu-isu yang aku juga lagi emang alamin atau aku juga lagi lihat. Itu sih aku lebih suka. Jadi planning ini aku belum terlalu cocok sih Damai. Aku lebih suka Mm-mm. spontan gitu. Jadi pasti dong ada momen-momen di mana kamu lagi capek, lagi pengen fokus dulu ke diri sendiri dan menurutku itu normal dan wajar banget sih sebagai Mm-mm. content creator. Iya, kan kita juga manusia yang perlu apa istirahat, hiburan dan lain-lainnya Kak, bukan hanya tentang ini. Nah, menurut Kakak nih, ada nggak sih Kak tips-tips nih untuk perempuan-perempuan single di sana dalam apa ya menjalani hari-harinya? Kan tadi udah bahas single ini itu. Nah, tips-tipsnya nih buat Kakak atau misalnya pesan lah pesan untuk perempuan-perempuan single. Kalau pesan aku sih nikmatin ya waktu-waktu di mana kamu sendiri. Kamu ketika single, jadilah benar-benar single. Artinya apa? Ketika kamu single, jangan single tapi berharap mengikatkan diri dengan orang lain. Jadi selalu fokusnya mengikatkan diri dengan orang lain. Single ya udah single aja dulu gitu. Kamu harus benar-benar menikmati diri sendiri, menyukai diri sendiri, merawat diri sendiri, happy dengan diri sendiri. Jadi ketika nanti kamu ketemu sama orang, energinya harusnya sama gitu ya. Ketemu sama orang yang juga suka sama dirinya sendiri. Ketika kalian membangun keluarga, itu pasti lebih berkualitas daripada kamu yang desperate, ketemu orang yang desperate, mencari kebahagiaan, saling mencoba untuk menarik kebahagiaan dari pasangan, kecewa sih gitu. Hmm. Jadi ini harusnya perpaduan antara orang yang happy dengan orang yang happy dan membangun sebuah keluarga yang happy juga. Itu idealnya ya. Nggak akan ada yang sempurna gitu. Tapi setidaknya kalau kamu tahu kamu seperti apa kualitasnya dan kamu cari orang yang seperti apa kualitasnya, ketika masa single kamu nggak akan mau sembarangan asal berpacaran. Jadi nggak hanya soal menikah loh, tapi memilih pacar. Kenapa kita harus sediakan diri kita untuk mengalami masa-masa berpacaran yang abusive gitu loh. Orang-orang yang menyedihkan ketika berpacaran. Memilih pacar pun udah harus serius. Ya mungkin bagi muslim itu bahkan pacaran pun dilarang. Kalau bagi aku Kristen kan pacaran nggak dilarang gitu kan. Hmm. Justru dalam memilih pacar pun harus hati-hati gitu. Aku benar-benar kayak sampai di titik kesimpulan mungkin semua perempuan harus seperti ini ya gitu kalau Hmm. mau ya. Lebih baik single daripada menikah tapi aku nggak bahagia ataupun aku merasa hidupku justru kering dan kropos. Aku kan lebih baik single tapi dengan happy berkarya dan punya punya banyak yang aku bisa lakukan daripada aku menikah tapi aku kerdil keropos dan nggak punya kehidupan lagi gitu sih. Aduh, dalam banget Kak. Makasih. Jadi hostnya yang ini ya lebih dulu merasakan auranya ya Iya, Damai. langsung kayak deep gitu, deep banget sih kayak itu, kayak kata-kata itu emang perlu perenungan juga sih, karena itu kan nggak mudah ya. Kalau secara teori itu gampang kak, menurut gue kayak ya aku harus kayak gini, ada kayak gini, tapi pas prakteknya ya adalah masa-masa itu. Iya, untuk berani mengatakan itu aku butuh bertahun-tahun kok. Untuk mengatakan bahwa aku lebih baik single daripada aku menikah tapi bikin aku keropos gitu. Karena aku takut dong tiba-tiba nanti aku nikah dengan orang yang sembarangan,
kan pada saat itu kan ada momen dimana kita belum berani untuk komit bahwa aku akan benar-benar hanya cari yang berkualitas kan. Mana tahu aku nggak tahan bahwa orang tua aku memohon-mohon, mana tahu apa kan, kita sebagai manusia ada keraguan itu kan namanya. Tapi sampai di satu titik iya sih benar, aku harus lebih baik single daripada aku menikah tapi aku nggak akan hidup dengan happy bahagia. Kakak bagaimana menanggapi nih pernikahan yang baru-baru hangat banget terjadi, kayak Maudy Ayunda, cantik, pintar, berprestasi, terus akhirnya menikah gitu kan. Pasti kan kayak jealous gitu gak sih Kak? Ya iyalah jealous, aku aja langsung gratitude gitu loh, berjurnal, bersyukur. terus sama versus sama satu lagi pernikahan yang itu, yang Crash Landing on You Kak, yang Son Ye Jin itu, yang nikah itu juga aku iri, aku soalnya fans sama Hyun Bin dari zaman baheula. Terus itu kan dua beda banget nih, banting nih. Maudy Ayunda di usia muda sudah dengan prestasi yang banyak banget, dapet cowok yang gitu juga. Terus yang satu juga yang Son Ye Jin sama Hyun Bin juga sama, dua-duanya berkualitas gitu. Nah, terus kalau Kakak melihat fenomena itu, apa sih yang dilihat dari dua pernikahan itu Kak? Misal nih kalau aku nih, yang kan Son Ye Jin 40 tahun ke atas ya. Dia jomblo berkualitas lagi, nah gitu tuh. Terus yang Maudy, dia pintar, dia pendidikan, tapi dia bisa, istilahnya apa ya, privasinya sangat terjaga gitu, sampai dua-duanya gitu akhirnya menikah gitu, mengkagetkan semua orang. Aku sih merasa apa ya, satu hal yang aku pelajari dari mereka adalah please jangan takut berkarya, jangan takut untuk mengejar impianmu sebagai perempuan, jangan takut untuk jadi setinggi-tingginya yang kamu bisa. Ya kamu akan ketemu sama cowok yang bisa mengeimbangi energimu itu gitu loh. Terbukti kayak Maudy Ayunda, kalau misalnya orang Indonesia pasti akan berpikir ngapain kuliah ke luar negeri S2, lu juga udah artis lalala gitu kan, mencari uang udah lebih dari cukup lah gitu. Tapi ya akhirnya dia nggak dapat pria insecure kan, dia dapat pria yang secure dengan dirinya sendiri gitu. Sama kayak apa sih Son Ye Jin ya, siapa sih nama lengkapnya tiba-tiba? Iya itu kayaknya. Ye Jin kan dengan Hyun Bin gitu kan. Dia juga kan nggak pernah, aduh janganlah terlalu banyak film aku, drama aku, nanti aku terlalu terkenal, nanti nggak ada yang cowok yang berani. Kayaknya dia nggak pernah kepikir itu ya. Ya udah fokus aja terus gitu loh, sembari peka sih dengan sekitar. Jangan-jangan ada pria berkualitas yang siap jalan bareng gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk menjalani hari-hari sebagai perempuan berprestasi. Nanti yang datang juga akan pria-pria yang secure dengan dirinya sendiri dan sibuk dengan prestasinya sendiri gitu loh. Kalau ada yang bilang nanti cowok-cowok pada takut, maaf saya hanya butuh satu pria, nggak butuh cowok-cowok, misalnya nggak butuh banyak kan ya. Kita tuh butuh satu doang kan ya, dan aku tuh juga nggak butuh untuk dikagumi banyak pria gitu loh. Aku kan yang butuh dikagumi satu orang kayaknya dalam hidup aku gitu. Jadi kalau cowok-cowok pada takut, apa urusan gue gitu dengan itu? Takutlah sana gitu loh. Jadi menurut aku sih fokus aja berprestasi, akan ada cowok yang juga energinya sama dengan kita dan menghargai ambisnya kita gitu kan. Juga pilihan kita, dan ya lagi-lagi kalau nggak ketemu juga jangan dipaksakan gitu. Jadi aku menanggapi mereka itu positif banget sih. Gitu ya. Jadi dan setiap orang punya timeline-nya sendiri. Ada yang seperti Yejin yang di usia 40, ada yang Maudy Ayunda 20-an gitu, dan mereka happy anyway gitu dan nggak masalah gitu dengan itu. Keren ya. Kita punya contoh real di real life ya, apa jadi keberepatan. Di dunia nyatanya kita punya contoh Maudy sama Yejin ini. Ya. Oke, teman-teman, tadi kita udah bahas kenapa Kak Erika memulai perkontenan single di Instagramnya, apa harapannya Kak Erika ke depan, bahkan Kak Erika udah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan di kehidupan nyatanya sendiri. Dan pesannya kita sebagai yang nonton di sini, kita jangan khawatir, kita masih punya teman nih. Kita adalah teman-teman kalian gitu. Jadi jangan merasa sendiri. Kalau kalian merasa sendiri butuh kayak asupan vitamin semangat, boleh kunjungi nih Instagramnya Kak Erika. Nanti aku sematin di sini Instagram di mana, kepoin aja di sana. Banyak banget hal-hal yang dibahas Kak Erika. Oke Kak, last nih kalimat penutup dari Kakak apa nih Kak?
Ingat bahwa kamu utuh, menikah atau tidak menikah, ingat dirimu berharga, dan ingat tujuan hidup kamu juga ada selain dari menikah dan punya anak gitu ya. Kejar impian itu setinggi mungkin dan kamu akan ketemu dengan pria-pria yang pria ya, jangan pria-pria, pria yang sama energinya dan secure dengan dirinya sendiri, merasa aman sehingga prestasimu nggak akan mengancam dia, justru prestasimu membuat dia bisa bangga sama kamu. Aku juga masih lagi nyari sampai sekarang, dan mungkin kalian juga akan butuh waktu untuk mencarinya, tapi itu menurut aku pasti sangat-sangat worth it gitu, karena membangun keluarga pun kan bukan pengen membangun keluarga yang sembarangan juga, tapi keluarga yang memang berkualitas gitu. Thank you Damai sudah mengundang aku. Thank you Kak Erika. Menikah tidak menikah, kalian tetap utuh. Quote dari Kak Erika. Oke Kak, terima kasih waktunya. Semoga sukses kontennya, sukses kerjaannya, dan mungkin kolaborasi di masa yang akan datang juga nanti kita boleh lanjut gitu ya Kak. Oke Kak, terima kasih banyak. Selamat malam. Malam.